Yang di antara kita adalah hidup terang bagi manusia, pergaulan bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa atas anugerah, berkat dan belas kasih-Mu yang sungguh luar biasa tercurah kepada kami hingga hari ini. Engkau teramat baik, sungguh amat baik. Terima kasih ya Allahku atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sejenak kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami agar kami memahaminya dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita sudah berada di Minggu Advent yang keempat. Dan perikop kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Advent itu berbicara tentang pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Makanya di beberapa denominasi gereja sebelum kita memasuki perayaan Natal selalu ada minggu-minggu Advent. Ada 4 minggu Advent dan semua berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kasih, pengharapan. Dan malam hari ini kita berbicara tentang pengharapan. Jika sudah dapat, seperti biasa kita akan membacanya secara berresponsoria. Kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sedikit saja ayat ini kita baca secara bergantian ya. Dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga, ayatnya yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dan yang 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini Yesus kan mau datang, dan kita tidak tahu kapan pastinya Kristus itu datang. Dia sudah lahir, dia sudah hidup, dia sudah mati buat kita, dia sudah bangkit buat kita, dia sudah naik ke surga, dan saatnya kita untuk menantikan kapan dia akan datang ke bumi ini. Kalau saya umpamakan di perusahaan,
seperti di tempat kita inilah. Kalau pemilik perusahaan ini mau datang kemari, beliau tidak pernah datang tiba-tiba. Kalau di tempat saya yang lama, owner itu bisa datang tiba-tiba tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi di kebun pun. Kalau di tempat kita masih ada pemberitahuan beliau mau datang. Nah, Kristus pun tidak memberitahukan kapan dia akan datang. Tetapi kita sudah diberi hikmat agar kita bisa membaca tanda-tanda kedatangannya. Kalau karyawan lokal di sini atau masyarakat, kalau saya dengan asisten sudah bersih-bersih sepanjang jalur main road, jalur utama, mereka sudah langsung berpikir, ini 01 kayaknya bakal datang, walaupun tidak kita beritahu. Demikian juga kalau sudah ada tanda-tanda dari Tebinabuan sampai ke Sorong sana, sejenis gazebo, ada gapura, ada semacam kandang, kita sudah yakin, oh ini sudah bulan Desember, ternyata sebentar lagi mau Natal. Itu juga tanda-tanda. Kalau kita masuk ke mall juga, sudah ada Merry Christmas, sudah ada gambarnya, atau patungnya Santa Claus, kita juga sudah yakin, oh ini sudah ada tanda-tandanya. Nah, marilah kita mempersiapkan jiwa dan roh kita. Karena seringkali kita ketika perayaan-perayaan Natal, yang lebih kita utamakan adalah tubuh atau jasmani kita. Kita meninggalkan jiwa dan roh kita. Kita lupa bahwa yang kita sambut ini bukan lagi dalam rupa bayi. Yang kita sambut ini adalah Raja yang akan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sudahkah perbuatan kita layak untuk mengikuti perayaan Natal? Sudahkah tindakan kita layak untuk berdiri? Misalnya kalau kita Natal atau tanggal 26 itu ada menerima komunika, menerima sakramen itu, layak nggak kita berdiri? Menerima anggur dan roti. Sudahkah kita bereskan masa lalu kita? Kita kan sudah setahun ini berjalan. Sudahkah kita memaafkan orang lain yang ada di belakang kita? Atau jangan-jangan kita tidak berlalu begitu saja, sekedar seremonial belaka, Bapak Ibu. Tuhan membilang di sini kita untuk berjaga-jaga supaya kita bisa berdiri di hadapannya. Hidup ini terlalu singkat. Mazmur bilang berapa tahun kita hidup? 70 tahun. Terlalu singkat itu. Kalau saya umpamakan, bayi yang baru lahir sampai dengan anak-anak yang berumur 10 tahun itu adalah hari Senin. 10 tahun lebih sampai ke umur 20 tahun itu hari Selasa. 20 tahun lebih sampai ke 30 hari Rabu. 30 sampai 40 itu hari Kamis. 40 sampai 50 hari Jumat. 50 sampai 60 hari Sabtu. 60 sampai 70 hari Minggu. Singkat toh?
Yang hari Rabu ada di sini? Pasti ada lah ya. Kalau yang hari Jumat, kita maklum ya. Hari Jumat kan kita ya. Tapi saya mau bilang, yang hari Selasa belum tentu bisa melihat hari Rabu atau hari Kamis. Yang Jumat juga belum tentu lihat hari Minggu. Singkat. Lalu Pak Dede, kalau yang sudah hari Minggu sudah 80 bagaimana? Kok belum lewat-lewat? Saya mau bilang itu seperti tiket pesawat lagi delay, pesawatnya lagi delay, tapi tiket sudah di tangan, tinggal nunggu jemputan saja. Nah itu. Hari-hari yang kita hadapi adalah singkat dan jahat. Makanya Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah, berdoalah senantiasa. Karena godaan itu selalu datang dalam bentuk dan rupa yang halus. Kita tidak akan tahu apakah ini dari Tuhan atau dari iblis atau dari setan. Kita tidak tahu. Karena iblis pun bisa menyamar sebagai hamba yang baik. Nah ini. Jangan nanti ketika Tuhan datang, kita belum siap. Hidup terlalu singkat. Seperti uang. Minggu lalu atau 2 minggu lalu yang khotbah dari Pak Abad tentang hidup yang terlalu singkat itu tuh. Semacam uap, lihatlah bunga di taman yang pagi hari mekar, sore hari sudah harus mati. Perenungan buat kita, saya mau ingatkan kita, saya sebenarnya nggak suka dengan cocokologi. Coba angkat tangan kita begini. Kiri kanan kita pasti ada samar-samar M. Bukan suatu kebetulan. Bahasa Latinnya itu memento mori. Jadi kalau kita buat begini, memento mori. Ucapkan memento mori. Artinya apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Suatu saat kita pasti akan mati. Artinya apa? Bahasa yang sederhana atau bahasa yang kasar lah, kok pasti mati. Ketika kita menerima berkat, ingin lihat juga berkat itu pun akan berakhir. Ketika kita menerima kesusahan, kesusahan itu pun akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi di sepanjang muka bumi ini. Semua seperti uang. Jangan sampai nanti kita tergilas, Bapak Ibu. Kalau kita sampai tergilas, maka apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi yang terbelakang. Kita akan menjadi yang terbelakang. Dan ketika waktunya tiba, ketika kita mengetuk pintu, Tuhan bilang kepada kita, siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Tuhan sampai harus bilang, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Jadi, perikop ini, menjelang Natal ini, kita persiapkanlah hati kita, jiwa kita, roh kita. Sebenarnya saya tidak berkhotbah atau memimpin di malam hari ini kepada Ibu Rizka. Tadi saya bilang, untuk berdiri di depan ini sangat mudah, hanya sekedar menyampaikan. Tetapi turunnya yang berat. Turunnya yang berat kenapa? Karena saya harus melakukan apa yang saya bilang. Dan itu tidak hanya persiapan fisik saja,
tapi juga harus jiwa dan roh juga harus kita siapkan, sehingga kita bisa sungguh-sungguh dan tahan berdiri di hadapan anak manusia ini. Pesan penting lagi untuk kita di sini adalah hati-hati dengan zona nyaman kita. Apakah kita sudah lulus uji, Bapak Ibu? Kita yang tahu apakah kita sudah lulus uji. Kalau di sini pernah lihat kuskus tuh? Kuskus itu, Pak, tidak akan pernah jatuh oleh angin yang kencang, angin badai sekalipun. Kita guncang-guncang pun dia tidak akan pernah jatuh itu kuskus. Kuskus itu jatuh bukan karena angin badai, tetapi dia jatuh karena apa? Karena angin sepoi-sepoi. Ketika angin badai datang, pegangannya makin kuat. Dia akan memegang dahan yang kokoh agar dia tidak terjatuh. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi yang datang, apalagi angin itu bertiup di kepalanya, di ubun-ubunnya, maka siap-siaplah dia bakal terjatuh, dan ada orang di bawah yang siap untuk membantainya. Artinya apa? Ketika hidup kita terlalu santai, terlalu nyaman, kita tidak ingat lagi, tidak menyediakan waktu lagi secara khusus kepada Tuhan. Kadang begitu Bapak Ibu, ketika ada masalah, kadang kita dalam hati langsung berdoa, ya Tuhan tolonglah saya melewati masalah ini. Tapi ketika semuanya datar-datar saja, untuk menyebut nama Tuhan pun kita tidak akan pernah lagi. Ini maksud saya, kenyamanan-kenyamanan. Dalam dunia pekerjaan juga begitu. Seperti saya sampaikan ke Pak Thomas, mungkin sebagian dari kita yang sudah terlalu lama ini terlalu nyaman sudah. Jadi sudah tidak takut lagi. Mau ada apapun ya sudahlah. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Coba kalau di tempat yang baru ya kita belum tahu sama sekali kan. Reaksi kita berbeda. Jadi bukan mau saya bilang sama Pak Thomas saya mau mutasi, bukan. Nah itu. Tapi kadang begitulah, saya praktekkan. Saya rasa-rasa ya Pak Alex juga tuh. Ada apa-apa di sana ya sudahlah. Santai saja, jangan sampai selera makan saya berkurang gara-gara masalah itu kan. Tapi coba kalau kita pindah mungkin digeser ke blok C ada masalah, mungkin kita langsung loncat itu. Jadi seperti itulah. Zona nyaman bisa membunuh kita. Bisa membuat kita tidak waspada. Ini yang dikhawatirkan. Ketika berkat itu mengalir, kita lupa bersyukur. Lupa bersyukur, ya akhirnya apa? Kesombongan datang. Seperti yang saya bilang, setan itu sebenarnya, iblis itu tidak pernah menggoda kita. Ketika kita sudah nyaman begini, saya bilang, oh ini karena saya. Prestasi yang sampai saat ini karena saya. Setan nggak bilang begitu ke kita kan, tapi kita yang menonjolkan diri. Nah, tidak ada itu, bukan karena Tuhan, karena saya jalan begini bisa hindar, maka saya selamat. Nah, jangan sampai kita nanti akhirnya
dengan ketenangan menghanyutkan kita. Nakoda yang tangguh itu bukan dihasilkan dari cuaca atau laut yang tenang. Saya bukan mau menakut-nakuti yang mau turun hari Selasa. Itu rame-rame nanti mau turun hari Selasa, ya. Nakoda yang tangguh itu bukan dihasilkan dari laut yang tenang, dari badai yang tenang. Tapi nakoda yang tangguh itu dihasilkan dari kemampuannya menghadapi badai dan laut yang bergelora. Prajurit yang tangguh itu pun tidak dihasilkan dari hal yang tenang. Itu sama dengan pekerja sawit juga, planter juga seperti kami, tidak dihasilkan dari persoalan yang tenang, tapi dihasilkan dari persoalan-persoalan yang membentuk dan menguji kita, sehingga kita akhirnya bisa menjadi seorang yang tumbuh dan berkembang, yang mampu berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku layak di hadapan. Mari Bapak Ibu, dengan kebenaran firman ini kita bisa mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam menyambut perayaan Natal. Selamat Natal buat Bapak Ibu, salam buat keluarga di rumah masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat Natal atas nama pribadi saya dan keluarga. Tahun depan kita bertemu kembali di sini dengan semangat baru, dengan hati yang baru, dengan roh dan tubuh yang baru. Terima kasih. Amin. Ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Aku
serahkan hati kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita kembali ke dalam kehidupan kita di dunia nyata, sambil terus memelihara keselamatan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, dan itu kita wartakan kepada dunia dengan tekun sampai Kristus datang kembali. Kini mari kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memelihara hidup kita hari ini sampai kepada Maranatha. Amin. Bapa terima kasih.